Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 yang berbahagia. Kali ini Pak Gofur akan melanjutkan materi kita tentang khitan. Yang minggu kemarin sudah kalian ketahui pengertian dan juga sejarah singkat pelaksanaan khitan. Nah, kali ini Pak Gofur akan membahas tentang tujuan dan manfaat khitan. Dilanjutkan hukum pelaksanaan khitan dan usia pelaksanaan khitan, dan yang terakhir hikmah khitan. Baik anak-anak, pagi ini kita lanjutkan pembahasan tentang tujuan dan manfaat khitan. Minggu kemarin sedikit Pak Gofur uraikan tentang tujuan dan manfaat khitan. Kita ulangi kembali bahwa tujuan khitan adalah sebagai bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat khitan kemarin juga Pak Gofur singgung sedikit bahwa memiliki banyak manfaat khitan itu. Di antaranya dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Terus, apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan? Nah, sebagaimana kita tahu, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong kuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Ingat kan, kuluf itu apa? Kuluf itu adalah kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Nah, setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan saat buang air kecil, air seni, akan meninggalkan kotoran yang susah untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sah sholat adalah suci dari najis. Badan kita suci dari najis. Pakaian dan tempat kita juga harus suci dari najis. Artinya jika seorang laki-laki yang belum berkhitan, belum sunat, melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena masih memiliki najis dalam kulit kemaluannya, yaitu apa? Sisa-sisa air seni yang tidak bisa dibersihkan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk laki-laki berkhitan. Nah, kemudian dilihat dari tujuan medis, tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kulit kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Nah, yang pernah Pak Gofur katakan ke minggu kemarin, jika dibiarkan kuman itu secara terus-menerus dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Nah, dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu, tidak boleh takut untuk melaksanakan khitan. Niati saja untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW demi kesehatan kita dan keabsahan sholat kita. Nah, kemudian manfaat khitan bagi perempuan. Perempuan kok dikhitan? Iya, dikhitan. Manfaatnya apa toh Pak? Perempuan kok khitan? Praktik khitan untuk perempuan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas farji. Bentuknya seperti cengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya saja, tanpa mencabutnya atau memotong semuanya. Berbeda dengan laki-laki. Tujuan khitan perempuan
adalah untuk menjaga kemuliaan pribadi perempuan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Wajib itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, hukumnya berdosa. Sementara itu, hukum bagi perempuan khitan itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan bagi perempuan itu wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah. Berarti bisa ditarik benang merah, hukum khitan bagi perempuan boleh mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan, dan boleh lagi mengikuti pendapat ulama yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan itu sunnah. Perhatikan hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitratu khamsun. Al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa qussus saribi wa taqlimul azfari. Artinya, al-fitratu, fitrah, khamsun itu ada 5. Al-khitanu pertama, khitan sunat. Wal istihdadu yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Wanatful ibti yang nomor 3, mencabut bulu ketiak. Wa qussus saribi yang keempat, memotong kumis. Wa taqlimul azfari, dan yang terakhir nomor 5, memotong kuku. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang fitrah manusia. Yang pertama, fitrah manusia yaitu khitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kumis. Yang kelima, memotong kuku. Berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam pelaksanaan syariat khitan. Karena setiap sunnah Rasulullah SAW pasti memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku, kita masuk di pembahasan usia pelaksanaan khitan. Sebagaimana sudah dibahas di awal bahwa khitan sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat. Maka dari itu, khitan diwajibkan ketika seorang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Nah, kapan laki-laki itu diwajibkan untuk sholat? Jawabannya yaitu ketika anak-anak sudah baligh. Jadi, ketika kalian anak laki-laki sudah baligh, yaitu tandanya sudah pernah mimpi basah, maka kalian juga wajib melaksanakan sunnah. Atau ditandai ketika kalian sudah berumur 9 tahun bagi laki-laki. Kalau kalian sudah 9 tahun, bisa kemungkinan besar kalian sudah menginjak baligh. Maka dari itu, ketika sudah berumur 9 tahun, kurang lebih, bisa kurang dari 9 tahun, bisa lebih sedikit, yang pasti baligh dengan tanda mimpi basah. Nah, ketika sudah menginjak 9 tahun dan mimpi basah, kalian wajib melaksanakan khitan sunat. Secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan khitan melihat pertimbangan di atas. Jadi kemudian para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu. Yang pertama, waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum baligh.
Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Maksudnya mulai dari umur 1 tahun atau kurang dari 1 tahun hingga balik itu hukumnya sunnah. Nah, kedua, waktu wajib khitan, yaitu waktu wajib pada saat anak sudah balik. Karena pada saat balik, seorang laki-laki anak mulai diwajibkan melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sedangkan salah satu cara agar badan seorang laki-laki balik itu suci adalah dengan berkhitan, supaya kotoran sisa air seni dalam kemaluan bisa dibersihkan dan hilang semuanya najis-najisnya gitu. Nah, yang terakhir kita akan membahas dengan hikmah khitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempunyai tujuan dan manfaat setelah mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan syariat khitan, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan. Yang pertama, sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah khitan yaitu sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai pelestari syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dalam kesucian badan. Setelah ini, coba kalian diskusikan. Ini Pak Gofur ada sebuah pertanyaan berbentuk kasus. Kalian diskusikan kepada orang tua boleh, boleh berdiskusi dengan kakak dan yang lainnya. Dikerjakan tugasnya dalam folio dan dikumpulkan. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Demikian yang dapat Pak Gofur sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat diterima dan mudah difahami. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.